Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Yuli Astuti dari Tips 5A UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video kali ini saya akan membahas potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia, yaitu potensi sumber daya udara dan potensi sumber daya tanah. Yang pertama, potensi sumber daya udara. Tahukah kamu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Bloomberg Philanthropies dan Vital Strategi sebagai mitra pelaksana meresmikan program Jakarta Clean Air Partnership secara virtual. Salah satu bentuk potensi sumber daya udara yang pertama yakni sumber daya angin. Salah satu implementasinya dari sumber daya angin adalah pembangkit listrik tenaga bayu yang dikembangkan sejak tahun 2002. Untuk potensi sumber daya udara yang kedua yakni sumber daya gas. Udara terbagi menjadi 3 unsur yakni uap air, aerosol, dan udara kering. Selanjutnya potensi sumber daya tanah. Tanah terbentuk dari bahan induk atau batuan. Bahan induk dapat berupa batuan beku maupun batuan sedimen. Tanah yang terbentuk dari batuan beku berasal dari lava yang keluar dari gunung berapi kemudian membeku. Kita akan membahas jenis-jenis tanah. Yang pertama, tanah berbahan induk vulkanik, tanah berbahan induk bukan vulkanik, dan tanah organik. Yang pertama, tanah berbahan induk vulkanik. Adapun jenis tanah berbahan induk vulkanik yang pertama tanah vulkanik. Tanah ini terbentuk dari material vulkanik yang dikeluarkan gunung berapi saat meletus yang berupa lava dan lahar. Sebaran terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta jumlah daerah di Sulawesi dan Maluku. Yang kedua yakni tanah andosol. Tanah ini terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Selanjutnya tanah regosol. Tanah regosol berbahan dari material vulkanik yang menyimpan pasir vulkanik. Adapun ciri-ciri tanah regosol antara lain mempunyai butiran-butiran kasar, belum menampakkan adanya lapisan horizontal, mempunyai variasi warna yakni merah, kuning, coklat kemerahan, coklat, serta coklat kekuningan. Selanjutnya tanah berbahan induk bukan vulkanik. Tanah berbahan induk bukan vulkanik yang pertama ada tanah aluvial. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini sangat cocok untuk pertanian baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya. Tanah ini dapat dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Yang kedua yaitu tanah kapur. Tanah ini disimpulkan bahwa tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanah kapur tersebar di daerah Gunung Kidul Yogyakarta dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tanah berbahan induk bukan vulkanik selanjutnya yaitu tanah latosol. Ciri-cirinya berwarna merah hingga kuning, teksturnya lempung, memiliki solum horizon, tidak terlalu subur. Persebarannya berada di Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Bali. Selanjutnya tanah organik. Tanah yang termasuk ke dalam tanah organik salah satunya tanah humus. Tanah humus terbentuk dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya warna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik dan sangat subur. Pemanfaatannya sangat cocok apabila digunakan sebagai lahan pertanian. Persebaran tanah humus bisa dijumpai di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya adalah tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah yang proses terbentuknya dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air rawa. Tanah ini memiliki ciri-ciri bersifat sangat masam, unsur hara rendah sehingga tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian pasang surut. Persebaran tanah ini berada di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan pantai selatan. Sekian video kali ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.